Bapak Ibu sekalian, enterprise risk management juga mempengaruhi berbagai lingkungan, ya, berbagai lingkungan, baik itu kondisi ekonomi, ekspektasi investor, kompetitor, ya, behavior customer, reputasi, ya, dan kemudian iklim, policy, dan kebijakan. Ya, ini semua sebuah perusahaan yang sudah dikelola dengan baik dan integrated, ya, itu akan bisa bersaing secara sustain ke depan. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian untuk IRM-nya kita percepat, ya, karena sekedar bahwa kita menghitung operational risk-nya ini tidak tidak sepotong tapi keseluruhan, dan impact-nya juga keseluruhan, gitu ya. Jadi kita bahas IRM untuk mengawali ataupun melandasi bahwa nanti lebih detail kita masuk ke operational risk ke perusahaan akan lebih tertata. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, untuk BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, ya, sudah ada keputusan Menteri BUMN, ya, tentang penerapan praktek good corporate governance. Ya, good corporate governance, jadi tidak hanya di keuangan, semua harus mengimplementasikan GCG. Ya, ini hubungan ERM dan GCG, ada keputusan Menteri. GCG ini sendiri, ya, katakan investment policy, ada aset alokasi, dan kemudian dijabarkan investment portfolio. Bayangkan kalau nggak ada GCG, investment policy, misal perusahaan kita mempunyai dana 60 triliun, ya, 60 triliun, kemudian investment policy-nya nggak jelas, dibelikan, ya, yang ekstrim, perusahaan yang sahamnya gorengan, ya, yang selama ini merugi tapi tahu-tahu harganya meningkat, gitu kan. Ya, ini yang kalau pasar modal mudah ya, tapi yang lebih jelek lagi investment policy, kita invest di sesuatu perusahaan, ya, yang abal-abal, dan itu kemudian dikelola saudara-saudaranya si pemutus kredit investment policy ini, dan kemudian entah raib kemana, gitu kan, itu lebih parah lagi. Kalau beli saham gorengan yang sebenarnya ngeri banget itu, bagaimanapun itu kan udah di assess OJK, sampai dia listing di situ sudah melalui OJK. Jadi sedikit lebih tidak abal-abal, gitu. Tapi ternyata juga banyak yang abal-abal juga. Itu investment policy. Kemudian aset alokasi. Nah, ini aset alokasi lebih ke strategi bisnis. Kita mengalokasikan kemana, gitu kan, kayak portfolio strategi, portfolio management, seberapa besar kepada yang low risk, ya, tentunya low risk, low return juga, dan seberapa besar yang ke high risk instrumen, gitu kan. Di sini ada keputusannya. Dan kalaupun kita membeli obligasi atau bond, itu yang ratingnya seperti apa, itu sudah ditetapkan di aset alokasi. Jadilah investment portfolio yang sehat, gitu. Untuk risk management yang GCG juga, Bapak Ibu sekalian, risk filosofinya juga risk filosofinya juga harus clear dan kemudian diterapkan dengan baik,
sehingga mitigasinya terjadi dengan bagus. Ya, ya ujung-ujungnya apa sih, kita ngomong risk return trade off. Kita melakukan bisnis ini, apapun bisnisnya ya, kita melakukan bisnisnya ini, returnnya seperti apa sih? Ya, misalnya pengeboran risikonya besar. Ya, kalau gitu nggak ada orang ngebor deh. Ada bilang 8 kali kita ngebor sumur baru dapat 1, terus nggak ada yang ngebor. Ya, tapi ternyata ada juga orang main di situ dan nggak sedikit juga yang kaya raya ataupun perusahaan yang moncer di situ gitu kan. Nah, ini contoh nyata risk return itu berbanding lurus, tapi kita cari trade off-nya yang terbaik. Returnnya tertinggi dengan risiko yang sama, ya, atau kalimatnya begini, dengan risiko yang sama kita cari return yang sebesar-besarnya, atau dengan return yang sama kita cari, ya, kalau di bidang business operation mungkin pilihannya nggak banyak. Tapi kalau di bank, di treasury, itu instrumen ada jutaan, tinggal milih kita risk return trade off kita yang cocok gitu. Baik, ya ini seperti janji kami tadi, risk appetite itu apa sih? Ya, dimulai dari ekspektasi shareholder, ya, ekspektasi shareholder. Perusahaan kita dalam 5 tahun ke depan harus mencapai stick bisnis ini dan mendatangkan return ataupun net income dan dituangkan di strategi bisnis. Kemudian berdasarkan sifat dan karakteristiknya, ini menjadi salah satu tools acuan dan acuan pengambilan keputusan kita. Ya, jadi keputusan board of director di sini sebenarnya tergantung apa, gitu kan? Bukan board of director kemudian membuat kebijakan ABCD tanpa berdasar. Itu dasarnya ini adalah ekspektasi shareholder dan dikawal oleh komisaris. Dan kemudian dijadikan strategi bisnis. Turun ke bawah, risk appetite ini tentunya tadi itu, kalau kita mau masuk ke risiko bisnis dengan risiko tinggi, berarti pencadangannya juga harus besar, ya kan? Pencadangannya juga harus besar. Maka kapital alokasinya juga harus besar di sini. Ya, risk appetite kan seperti itu. Kalau kita ngambil risiko yang tinggi, capital allocation-nya juga tinggi, gitu kan. Tapi tinggi berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Ya. Bisa jadi ekspektasi shareholder, ya udah kita asal ini aja, jalan aja, tingkat return yang diminta nggak terlalu besar. Ya udah, berarti capital allocation-nya juga dikurangi, gitu. Ya, kembali kalau di keuangan lebih mudah ya, begitu returnnya digini besar ya, berarti kita bikin analisa kreditnya juga dilonggarkan. Ya, di debt treasury juga kita mencari surat berharga yang ratingnya juga agak rendah, gitu kan. Nah, gampangnya begitu. Kalau di sektor real, ya mungkin Bapak Ibu lebih paham risiko-risiko mana yang paling besar dan yang paling kecil. Pastinya secara natural high risk, high return, low risk, low return. Nah, ke bawah lagi ya dituangkan dalam visi misi ya.
yang visi misi itu kemudian lebih detail lagi dibentuk dalam kualitatif dan kuantitatif. Misalnya kuantitatif rasio ROA return on asset sedikitnya 1,5% dan rasio net interest margin sedikitnya 2%. Ya. Ini kebijakan ujung-ujungnya jadi angka kuantitatif. Kemudian target Tier 1 capital ratio sedikitnya 12,5%. Ya. Jadi dari modal kalau di institusi keuangan ada Tier 1, Tier 2, Tier 3. Ya. Karena apa? Ada Tier 3 itu kita utang tapi bisa diakui sebagai modal. Ya. Namanya subdebt, subordinary debt. Ya. Bentuk utang tapi syaratnya tertentu, nggak boleh diambil minimal 10 tahun lah segala macam. Ya, utang tapi modal, bisa dianggap modal. Itu Tier 3. Kalau Tier 1 ya benar-benar modal disetor dan return earning hasil laba ditahan perusahaan dijadikan kapitalisasi menjadi modal. Itu Tier 1 contohnya. Nah, kalau yang kualitatif ya Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan kredit dengan NPL rendah, ya contoh-contohnya lain, prudential banking, atau kalau di sektor real kualitatif, safety first, ya, kemudian derajat error, derajat rejection berapa, ada alatnya juga Six Sigma misalnya gitu. Itu dituangkan dari waktu ke waktu, dari step to step seperti itu. Nah, ini sepintas tadi risk appetite kan makin banyak risiko, makin banyak capital. Nah, kenapa sih gitu kan? Nah, ini contoh aktualisasi ya. Business cycle sama risk itu kan jalannya nih bahasa Jawanya gerunjal-gerunjal gitu ya. Nah, bagaimana si direktur dan pemegang saham owner itu naik di mobilnya ya kalau siapa YouTuber siapa itu Eri siapa ya bilang kalau Mercy S4 S400 naik japek elevasi itu beda dengan mobil yang lain yang lain kan katanya tiap sambungan naik turun gitu ya. Kalau mobilnya bagus Maybach atau apa Maybach itu langsam aja mobilnya. Nah ini karena shock breaker dan sistemnya bagus. Mudah-mudahan risk management yang diciptakan di perusahaan kita seperti Mercy tadi itu. Ya, jadi absorbnya menjadikan jalannya boleh macam apapun, tapi ownership tetap aman dan nyaman. Ya. Ya, kalau kita lebih detailkan itu komponennya apa aja yang bikin aman gitu ya. Tapi kita izin bukan fokus di situ. Ya, intinya risk absorb yang sebelah mana yang akan menjadikan kita nyaman ya. Available capital berapa? Available capital itu kan yang penting yang untuk mengabsorb getaran ini berapa. Nah, khusus operational risk kita hitung, kemudian kita sediakan risk capitalnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, khusus untuk operational risk. Nanti kita memakai standardized approach yang berdasarkan loss event data. Ini pilar-pilarnya Basel ya Bapak Ibu sekalian, minimal requirement, kemudian pilar 2 Basel itu memastikan capital itu memang sudah disediakan dan bisa mengabsorb gitu. Ini contoh-contoh aja Bapak Ibu sekalian, risiko-risiko ya, mungkin kalau Bapak Ibu kebanyakan di sektor real, ini untuk gambaran saja barangkali ya.
bahwa overall risiko itu credit risk mudah. Toolsnya ada PD, LGD, EAD, probability of default, loss given default, earning at default. Ya. Kemudian, nah ini